Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia pulang membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini, maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberi dia makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. "Hei Bawang Putih, cucikan bajuku." Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu tirinya. "Bawang Putih, siapkan sarapan. Kami sudah lapar." Baik, Bu." Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih pun kian menjadi kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pun datang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Namun, apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. "Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih, Ayah." Bawang Putih pun menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Hahaha. Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Hahaha. Iya Bu, kita akan kaya. Hahaha. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal dunia. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Tapi Bawang Putih mencoba terus bersabar meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. "Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku?" Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci baju, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. "Hah? Selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai. Duh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memukuliku habis-habisan." Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang duduk di tepi sungai. "Permisi Paman. Paman,
apakah paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai? Petani itu pun mengangguk dan menjawab, "Selendang merah? Oh iya, paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung." Bawang putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana dia menemui sebuah rumah kayu. Bawang putih mengetuk pintu rumah itu. "Permisi, Nek. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku?" Ada cucu nak nang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang putih harus membantunya terlebih dahulu. Dan bawang putih pun bersedia. Selama seharian, bawang putih membantu si nenek memasak, cari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Dan tibalah waktunya untuk bawang putih pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu kepadanya. "Bawang putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah sebuah labu untukmu. Karena kamu sudah membantuku. Pilihlah mana yang kamu suka." Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawanya. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek." Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham? "Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah nenek." Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. "Bawang putih, dari mana saja kau? Kau sudah berani melawan saya ya?" Ampun, Bu, ampun. Aku tadi. Alah, cukup bawang putih. Kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih. "Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena telah menunggumu dari tadi." Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. "Hah? Dari mana kau mendapatkan labu itu?" Bawang putih pun menceritakan semuanya kepada mereka. "Aduh, bawang putih, seharusnya kamu memilih labu yang besar. Isinya pasti lebih banyak." Dasar. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapatkan ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah kemana selendang merah itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu.
Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tidak terbiasa berjalan-jalan. Aduh, capek banget, Bu. Kita pulang saja yuk. Bawang merah, sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak daripada bawang putih. Tapi aku capek, Bu. Ibu bilang sabar ya sabar. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan sangat baik. Kemudian ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apa nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh, iya, kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa demi mendapatkan hadiah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini. Iya nih, ibu juga sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak ya. Hahaha. Akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja ada 2 buah labu yang besar dan kecil. Coba pilihlah 1 buah labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja, ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku pilih labu yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat ya, jangan kalian buka labu itu sebelum kalian sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Bawang merah dan ibunya pun tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah buah labu besar itu. Mereka sudah tak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo Bu, kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua itu kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun, alangkah terkejutnya mereka sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Apa ini? Takut. Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Ibu, bagaimana ini? Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati karena keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.